dengan mengangkat sebuah topik yang sangat dekat dengan keseharian kita, tapi seringkali luput dari perhatian kita, yaitu tentang self-compassion atau kasih sayang pada diri sendiri. Nah, pertanyaannya, sudahkah kita menerima diri kita apa adanya? Oke, lanjut saja. Sebelum memasuki dan membahas lebih jauh, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Saya Dita Isna Maulidahua, mahasiswi S1 Bimbingan dan Konseling FIBP UNES, dan tentunya saya tidak sendirian untuk hari ini. Saya bersama Kak Ari, mahasiswa BK juga, yang akan berbagi wawasan, pengalaman, dan tentunya tips tentang bagaimana kita bisa mempraktikkan self-compassion untuk menjaga pentingnya kesehatan mental diri sendiri. Halo Kak Ari. Halo Dita. Nah, gimana nih kabarnya? Alhamdulillah baik. Dita apa kabar? Alhamdulillah baik juga. Nah, sebelumnya terima kasih sudah meluangkan waktu untuk hadir di podcast kali ini. Dan mungkin sebelum kita mulai dan berbincang-bincang, Kak Arif bisa nih sedikit memperkenalkan diri dan cerita kesibukannya lagi apa sih? Oke, Dita dan teman-teman semua, perkenalkan nama saya Arina Sunida, biasa dipanggil sama teman-teman itu Arina atau Arin ya. Untuk saat ini saya masih menjadi mahasiswa S1 sampai Dita di Bimbingan dan Konseling juga, sambil menempuh pendidikan S2. Jadi saya ambil fast track gitu. Kalau untuk kesibukannya sendiri, selain kuliah mungkin ini masih coba sih untuk ikut PCC UNES itu sebagai komunitas ya, tapi selain itu nggak ada sih, fokus ke kuliah aja. Berarti sekarang kesibukannya fokus kuliah aja gitu. Oke. Baik Kak Arif, kita langsung aja ke diskusinya ya. Banyak nih dari kita mendengar tentang istilah self-compassion atau menerima diri kita sendiri, tapi juga belum sepenuhnya untuk memahami gitu. Nah, menurut Kak Arif sendiri nih, apa sih arti atau definisi dari self-compassion menurut Kakak? Kalau menurut saya pribadi, self-compassion ini kan juga kita pelajari ya, kebetulan di mata kuliah di semester 7 itu juga dapat. Jadi di pengembangan karakter kita juga belajar beberapa karakter positif yang harapannya dimiliki sama diri konselor dan juga nanti bisa dikasih ke murid-murid gitu. Kalau menurut saya, penerimaan diri itu berarti bagaimana kita memberikan afirmasi ke diri kita sendiri. Jadi harapannya kalau kita menerima diri sendiri itu biasanya orang sudah bisa memberikan afirmasi yang baik atau menjalani hari-hari itu ya sedikit mengeluh gitu ya, bisa dibilang. Karena apa? Karena dia menerima keadaan dan menikmati tentunya proses atau keseharian dia itu sih. Jadi menerima diri sendiri dengan keseharian kita. Dari definisi tersebut kakak udah belum menerima diri kakak sendiri itu untuk menjalani kegiatan sehari-hari, udah enjoy belum sih? Oke. Kalau ditanya ya apakah aku itu udah menerima diri sendiri atau enggak? Ini kamu nggak apa ya? Iya. Apa aku udah menerima diri sendiri atau enggak? Jujur itu menurutku adalah jawaban yang berkelanjutan ya. Maksudnya setiap hari tuh aku upayain gitu. Karena kan gini, misalkan untuk sekarang ini ya alhamdulillah udah bisa enjoy sama perkuliahan, sama belajar, dinamikanya gitu. Cuman kalau misalkan untuk ditanya nanti ke depannya, kebetulan kan aku belum berpasangan nih ya. Misalkan nanti udah nikah terus menerima keadaan yang baru, apakah nanti aku bisa menerima diri itu sama yang sekarang atau enggak sih? Tentunya mungkin berbeda ya gitu. Jadi menurut aku itu adalah hal yang seperti kehidupan kita yang dinamis, tapi untuk sekarang ini alhamdulillah saya bisa menerima ya, karena bisa enjoy gitu sama yang lagi di depan mata gitu sih. Berarti berubah-ubah untuk menyesuaikan juga. Iya. Oke, untuk selanjutnya mungkin kakak ada nggak sharing cerita gitu pengalaman kakak mengenai self-compassion atau hal lainnya yang terkait self-compassion ini? Oke, ada nih kebetulan jadi tuh pernah waktu aku tuh semester 3. Nah itu kan memang kenapa ya sebenarnya mungkin itu peralihan sih, karena kan aku masih 2021 ya satunya. Jadi emang dari peralihan dari online ke offline gitu. Jadi yang awalnya kita memang belajar tuh full daring, terus tuh tiba-tiba kebetulan saya dari Semarang, itu kayak orang yang rumahnya deket sama kampus itu disuruh berangkat. Jadi kan Beda ya? beda banget rasanya. Yang mana kalau sekolah nih kita udah pasti ritmenya dong jam 7 itu pasti berangkat setiap hari gitu. Tapi kalau kuliah kan enggak, ada yang jam 7, ada yang dimulai dari jam 1, jam 2 gitu kan. Itu beda-beda dan ternyata perbedaan jam itu juga mempengaruhi ke persiapan aku pribadi gitu. Terus ada nih di satu fase
Mungkin itu karena semester 3 juga tugasnya lumayan ya, udah mulai bertambah lah intinya level dari semester 1 gitu. Nah jadi aku tuh telat beberapa menit sebenarnya. Jadi kan emang dosen itu biasanya ngasih kelonggaran waktu 10 sampai 15. Itu aku telat tuh 3 menitan. Tapi aku deg-degan itu. Jadi udah sampai parkiran, tapi aku balik lagi ke rumah. Padahal itu ya udah tinggal di sini, cuman karena dosennya tuh bisa dibilang cukup killer gitu ya. Maksudnya beliau tuh kalau ngabsen, misalkan nama saya sudah terlewat, ya udah, walaupun kita udah datang tetap nggak boleh gitu. Walaupun masih 10 menit gitu kan. Jadi saya udah trigger dulu nih, aku nggak berani, makanya saya balik dan tapi itu saya nangis. Jadi sampai rumah tuh sambil nangis kayak kenapa sih, kenapa telat dan kenapa nggak berani masuk. Jadi itu yang dua kenapanya. Terus kejadian itu terulang 1 kali lagi. Jadi waktu itu saya lupa pastinya gimana, tapi saya ingatnya memang sudah sampai di parkiran terus balik gitu. Sampai ada salah satu teman saya tuh yang memastikan gitu. Jadi setiap kali misalkan dosen udah datang, dia belum lihat saya, pasti dia telepon. Kalau kamu di parkiran saya yang jemput gitu. Tapi itu saya masih belum bisa menerima keadaan itu. Jadi terus denial kan, menyalahkan diri kayak kamu kenapa sih nggak bisa siap-siap? Kamu kenapa nggak berani masuk? Itu masih nggak apa-apa gitu kan? Karena teman saya kan bilang tadi juga bisa ada yang terlambat gitu, nggak apa-apa kan Kak, belum 5 menit, belum 10 menit. Akhirnya hal itu ternyata tentu dengan beberapa permasalahan lainnya yang mana saya tumpuk dan saya terus nggak berpikir positif, menyalahkan diri terus. Nah sampai gongnya itu karena saya di rumah sama ibu saya berdua aja gitu kan. Terus ibu tuh beliau malah yang bilang kayak kayaknya kita periksa aja gitu, karena saya juga udah bingung nih gimana kalau lihat kamu nangis terus. Ibu tuh bantuinnya apa gitu, akhirnya kami periksa ke psikolog gitu. Nah kebetulan ini kita ke psikolog. Nah mungkin buat teman-teman juga ya gitu, biasanya kan psikolog itu kalau misalkan kita ke sana orang bilang ih lagi ada penyakit dia takut ya, dia kayak ada kelainan dia mungkin gitu, padahal nggak apa-apa. Karena ternyata memang bahkan orang-orang yang mungkin dia punya kesibukan yang lebih ya kayak artis itu kan pasti dia punya manajer gitu. Jadi sebenarnya nggak apa-apa melibatkan orang lain dalam kehidupan kita. Salah satunya psikolog tadi. Kalau sama kita memang lagi bingung, nggak apa-apa kok untuk konsul, itu hal yang biasa kayak gitu. Akhirnya saya konsultasi ke psikolog dan di situ tuh saya bisa dibilang 70% nangis, 30% cerita. Jadi emang banyaknya nangis. Bahkan di situ ibu saya pun juga nangis di situ. Jadi kami ceritanya tuh sedikit sekali, tapi banyaknya menangis. Dan psikolog pun bilang ini hal yang wajar gitu ya. Maksudnya beliau menganggap bahwasanya kamu mendem nangis aja sih sebenarnya kayak gitu. Maksudnya mungkin lebih mau didengarkan, dimengerti, dan kamu perlu untuk mempelajari step-step kesehatan mental yang beliau ajarkan itu. Kurang lebihnya yang saya masih ingat ya. Pertama adalah kita menerima kesalahan. Jadi penting sekali buat saya saat itu untuk belajar, kamu harus menerima dan mengiyakan kalau kamu tuh salah gitu. Jangan denial terus, iya saya salah gitu. Gak apa-apa, belajar untuk legowo, untuk gimana ya menerima itu kalau misalkan saya memang salah, dan ya itu tidak menyalahkan diri. Terus habis itu langkah keduanya adalah intinya nanti ada perencanaan gitu-gitu ya. Saya lupa ingat, tapi intinya beliau mengarahkan seperti ini. Yang mana hal ini memang biasanya dirasakan oleh remaja, itu wajar kayak gitu. Jadi bukan suatu kelainan gitu. Cuman mungkin kamu lagi capek aja gitu kan. Stresornya terlalu banyak, diri kamu pun menekan kayak gitu. Jadi pengontrolan emosi, pikirannya itu. Jadi itu sih itu pengalaman aku tentang pergi ke psikolog tuh, karena ya memang pikirannya aja nih kurang dibenerin gitu, selalu yang negatif gitu. Pengalaman yang sangat itu juga pastinya mungkin banyak banget mahasiswa di sana tuh juga mengalami seperti itu ya. Dan bahkan juga ada yang nggak berani malahan ya ke psikolog gitu, kurang berani karena adanya stigma masyarakat yang mungkin dibilangnya tuh punya penyakit atau gimana gitu. Nah Kak, setelah kakak ke psikolog itu apa sih yang didapat? Kakak ada perubahan atau jadi lebih apa gitu? Jadi kalau perubahannya tadi ya, mungkin yang memang beliau bilangkan itu step-step itu sih yang paling saya highlight, karena emang psikolog ini pun nggak terlalu bilang banyak sih. Dan saya kan juga ditanya ya apakah perlu mau ketemu lagi atau enggak, tapi ternyata saya setelah pulang rumah terus ya hari-hari berikutnya tuh ya biasa aja gitu. Nah yang saya dapatkan adalah
ini mungkin nanti kita bakal bahas ya. Kaitannya yang tadi kalau kita tanyanya pembahasannya tentang penerimaan diri itu menurut saya luas banget. Maksudnya ada banyak faktor yang bisa mempengaruhi kita menerima diri kita. Salah satunya adalah pikiran. Ini jadi mungkin dari situ juga, dan karena semakin kesini saya semakin mencari tahu nih tentang pikiran saya, tentang harusnya bagaimana sih, yang ada tuh gimana itu sih yang didapatkan pikiran. Oke, mungkin ini ada apa sih ini Kak? Oke, ini ilustrasi ya dia. Jadi ilustrasinya ini adalah diri seseorang, yang mana diri seseorang ini ditempatkan oleh Tuhan itu di mana saja ya, anggap aja kayak gitu. Jadi dia bisa ditempatkan di dalam ruangan, kan karena banyak botol ya, banyak manusia, ada yang ditaruh di mungkin bawah genteng, di lapangan, dan di mana saja gitu. Tempatnya Tuhan yang naruh gitu kan. Terus manik-manik ini adalah calon-calon pikiran kita. Jadi misalkan kita isi pikiran itu dengan yang putih besar ini adalah hal yang paling utama ya buat diri kita. Kalau kebetulan saya kan karena agama saya Islam, jadi menurut saya salah satu fondasi yang mempengaruhi pikiran itu adalah keyakinan kita dengan Tuhan. Itu menurut saya cukup memberikan pengaruh yang besar ya. Jadi misalkan ini adalah keyakinan kita sama Tuhan, kita masukin. Terus ini kebersyukuran kita karena kita punya diri yang diberi kesehatan, atau mungkin nggak ada keterbelakangan. Terus ini mungkin dukungan dari keluarga, lalu dilahirkan dengan atau dari keluarga Islam yang mana kita punya pedoman juga kan, Al-Quran gitu, yang udah pasti nggak nyari-nyari agama. Terus ini misalkan hal yang pokok itu kita bisa melakukan aktivitas sesuai dengan apa yang kita mau. Kita nggak ada di dalam tekanan nih. Maksudnya mungkin nggak ada pressure dari mana majikan ya mungkin atau apa. Intinya kita bisa mengontrol diri kita sendiri. Terus ini hal-hal yang baik yang lain seperti bisa makan 3 kali sehari, makan apapun itu masih dikasih sangu gitu ya, ekonomi. Nah ini adalah hal-hal tadi yang sifatnya tuh fundamental dan dia sebenarnya pengaruhnya besar kayak gitu. Saya masukkan. Oke, selanjutnya di sini ada, ini warnanya kan kayak abu-abu gitu ya, Dit. Jadi mungkin sesuatu yang kita lagi pelajari nih, jadi kayak kita terima tapi kurang tahu kira-kira nanti ini jadinya tuh seperti apa ya gitu kan. Keabu-abuan, ketidakpastian itu kan banyak ya, tapi kita masukkan itu, dan di sini abu-abunya itu berlian ya, jadi berkilau gitu di antara yang lainnya, yang menandakan bahwasanya mungkin dari ketidakpastian itu, kalau kita masukin yang berkilau ini berarti kita menyimpulkan bahwasanya nanti ada sesuatu yang berkilau di kemudian hari, tergantung kita mengusahakannya seperti apa gitu ya. Ini ibarat kata kita masukin semua abu-abu di pikiran kita, mana ini mulai terisi gitu ya. Oke. Lalu nanti kita bertemu sama teman-teman nih, teman-teman kita dapat warna ungu. Kalau kita cerita sama dia, terus kira-kira pikiran dia bisa mempengaruhi gitu kan, kita masukin yang warna ungu. Tapi bisa juga kalau kita ketemu teman kita cerita sama dia, kita masukin ke pikiran kita warnanya biru. Jadi beda-beda. Misalkan sama-sama teman, sama-sama ketemu teman, tapi misalkan saya dari teman Dita itu saya masukinnya warna biru. Terus nanti misalkan dari teman Sinta misalnya saya masukinnya warna ungu gitu. Terserah kita ya. Lalu nanti suatu hari kita dapat mungkin yang nggak enak, bisa traumatis, bisa kegagalan gitu. Karena kan menerima diri itu kalau lagi seneng kan gampang ya Dit. Tapi kalau lagi gagal itu kadang pikiranku nggak bisa kacau. Iya kacau, ini kita menerima. Tapi terus ternyata di kemudian hari itu kita mendapatkan goal, misalkan kita berhasil atau kita ikut sesuatu kegiatan, kita diterima di lingkungannya, kita mendapatkan manfaat yang bagus gitu. Terus nanti kita ketemu lagi nih sama dari media sosial. Karena kan kalau dari konten-konten itu biasanya juga bisa membentuk pola pikir kita ya. Kita konten sendiri aja kita udah dimasukin nih sama doktrin-doktrin tertentu. Terus nanti kita kalau buka kolom komentar juga pasti banyak orang yang saya setuju, tidak setuju dong kayak gitu. Jadi banyak. Ini dari media sosial karena kita berhubungan langsung ya dengan media sosial. Tuh, warnanya gimana Dit? Bercampur ya? Campur-campur kan warnanya. Terus nanti kita dapat kebaikan lagi dan keburukan. Kalau dilihat di sini keburukannya itu kita lihat ada berapa? Ada sedikit dan itu ada 2. Dan untuk yang emasnya banyak ya? Iya. Walaupun 2 ini, tapi terkadang dia lebih besar daripada yang emas.
Karena terkadang memori keburukan itu itu mungkin kebiasaan sih. Jadi kalau misalkan buruk diingat banget. Tapi yang mas kecil-kecil ini kita lupain gitu. Karena kita terlalu fokus saya pernah gagal, makanya itu besar berarti ya. Dan juga kalau misalkan seseorang tidak memasukkan warna putih dulu ya, itu kan nanti molekul-molekul kecil ini yang awalnya sebenarnya nggak terlalu penting itu bisa memenuhi kan otomatis. Tapi kalau kita memilih untuk memasukkan yang utama dulu, kayak tadi hal-hal yang sifatnya fundamental bisa disyukuri atau yang sebenarnya nggak kelihatan, padahal itu nikmat yang besar loh. Kayak kita punya 2 tangan 2 kaki, itu bener-bener kalau kita nggak lihat orang yang kekurangan kita nggak akan sadar gitu kan. Itu kan tapi kita masukkan, jadi dia udah bisa penuh gitu. Udah kan ini beragam ini. Ibarat kata ini kan tadi manusia. Manusia itu kan ada yang direncanakan oleh diri sendiri dan Tuhan tadi ya, ketetapan Tuhan dan mungkin yang bisa kita ubah gitu. Katakanlah ini ketetapan yang bisa kita ubah ya. Saya cukupkan segini, terus giliran ini ketetapan Tuhan. Gitu. Nah, untuk ketetapan Tuhan tergantung juga beda-beda orang tuh. Ada yang tadi saya bilang ditetapkan di lapangan. Kalau air hujan, ibarat kata ini hujan, memang ini dan hujan gitu ya. Misalkan hujan gitu. Kalau dari air lapangan masuk ke sini kira-kira airnya warna apa? Keruh. Kalau ya keruh, mungkin keruh ya. Kalau hujan tuh airnya keruh. Tapi kalau ini kehujanan, tapi di tempatnya itu atasnya atap yang banyak pasir gitu. Terus dia di bawah sini kira-kira apa? Berarti kena sekalian pasirnya. Nah itu jadi sebenarnya Tuhan itu menetapkan dia itu tergantung. Misalkan, tapi itu kalau filosofi itu menurut saya berlaku untuk orang yang bilang jalanin aja deh. Gitu ya. Jadi dia let it flow. Aku ikut Tuhan deh tanpa dia merencanakan pemikiran dia, memahami pelan-pelan pikiran itu. Jadi kalau jalani aja, dan misalkan dia kalau dia ditaruhnya di yang lapangan, airnya cuma keruh aja, gitu kan? Airnya cuma keruh. Tapi kalau dia jalani aja, tapi dia ditempatkannya di bawah genteng, itu kan nanti malah dapat pasir dan lain sebagainya gitu ya. Jadi tergantung kita mau usaha atau enggak. Misalkan kalau misalnya kita taruh sini, terus kita nggak jalani aja ya, tapi kita kasih saringan di atasnya. Jadi ada filter. Air itu yang masuk nggak cuma keruh. Walaupun misalkan ditetapkan sama Tuhan itu di bawah genteng, tapi kan kita usaha ngasih filter ini. Airnya yang masuk kan air yang bening gitu ya, kayak gitu. Jadi seperti itu sih filosofi pikiran yang mana memang tergantung bagaimana kita sebenarnya. Jadi kalau misalkan kita mau fokus ke hal-hal yang di luar kendali, selalu menyalahkan gitu, ya udah nanti jadinya apapun itu kayak aja. Tapi kalau kita memang menerima terus memahami ya, kalau namanya ujian itu ya memang pasti ada kok lika-liku. Tapi tentu ada keberhasilan mas itu juga ada yang walaupun kecil, tapi kamu harus perhatikan dan itu jumlahnya banyak. Nggak kayak kegagalan yang walaupun besar, tapi cuma 1-2. Itu sih mungkin yang bisa pengaruh juga nanti ke penerimaan diri ya dari pikiran itu sendiri. Oke, berarti pikiran itu sangat mempengaruhi, sangat berimpact ya dengan apa yang kita ambil, terus juga apa yang kita jalani dan seterusnya. Jadi kita jangan fokus sama kegagalan itu, tapi juga harus melihat apa sih yang kita udah capai sampai saat ini. Jadi keren banget ya Kak, ya Allah. Sangat wow, dan tentunya pengalaman tadi yang awalnya itu menurut aku kayak keberanian kakak, cuman kurang keberanian aja untuk masuk kelas gitu. Terus sebenarnya nangis keterusan sampai ke psikolog dan nantinya sekarang bisa membuka lembaga dulu dan keren banget. Alhamdulillah. Nah, wow, sangat luar biasa sekali untuk diskusi kali ini. Dan saya rasa self compassion itu bukan hanya tentang menerima diri kita sendiri juga, tapi memahami bahwa kita tuh juga harus manusia tuh memiliki kekurangan dan kelebihan. Terus juga kita harus menyeimbangkan antara keberhasilan kita, capaian-capaian apa kita, dan bukan hanya dari melihat kegagalan kita. Nah, terima kasih banyak ya Kak karena udah mau di podcast seri ini. Untuk sharing-sharingnya juga terima kasih banyak. Nah, sebelum menutup episode kali ini, mungkin ada pesan terakhir dari kakak mengenai untuk teman-teman semuanya yang mungkin kurang atau mungkin sedang berjuang menerima diri mereka sendiri atau lagi mengalami gangguan kesehatan mental atau tidak berani nih untuk datang ke psikolog, padahal mereka tuh
tahu kalau dia tuh kurang di kesenangan itu. Oke, mungkin buat teman-teman yang lagi berusaha untuk menerima diri sendiri ya, kembali lagi ya, kalau menurut saya tadi memang karena penerimaan diri itu nggak bisa kita tentukan kayak, oh saya udah bisa nih, karena terlalu kompleks gitu untuk apa namanya, kalau bisa tuh apa sih ciri-cirinya, ABC-nya itu kan terlalu kompleks dan mungkin setiap orang berbeda-beda ya, jadi memang itu berkelanjutan dan dinamis gitu. Kalau misalkan masih ada yang ragu atau masih ada yang berusaha nih fokus ke situ, pesan saya adalah tadi untuk memfilter pikiran kita, untuk menata kembali pikirannya itu gimana. Setiap orang itu pasti pusing teman-teman. Jadi kalau misalkan kita lagi ada masalah nih, itu pasti pusing. Tapi pilihan untuk mau pusing berkelanjutan atau enggak itu ada di tangan kita. Jadi kalau misalkan pusing nggak apa-apa, tapi jangan lama-lama. Terus pilih aja hal yang memang susah sih, tapi saya memilih untuk tidak pusing gitu. Jadi kalau misalnya lagi berat bebannya ya udah bukan hanya segitu jalannya aja, tapi harus apa yang merefleksikan diri. Merefleksikan diri, dan tadi yang penting nggak usah dibawa pusing. Iya. Karena kalau kita mengeluh terus ini gimana kok gini ya, Pikiran. iya itu nambahin pikiran, berarti kamu memilih untuk pusing kan. Iya. Jadi ya udah nggak usah dibawa pusing gitu, dijalani gitu lah ya, walaupun nggak gampang ya, tapi ya pelan-pelan. Pelan-pelan, yang pasti pelan-pelan tapi juga bakal selesai sendiri gitu. Baiklah, itu dia episode ngobrol kali ini. Jangan lupa untuk tetap berbaik hati kepada siapa saja dan selalu berusaha untuk diri sendiri, dan tentunya selalu memberikan impact yang baik kepada orang lain. Nah, terima kasih banyak untuk Kak Arin, terima kasih banyak. Oke, aku tutup. Terima kasih semuanya. Jangan lupa untuk subscribe, komen, dan share ke teman-teman kalian. Semoga bermanfaat untuk podcast kali ini. Sampai jumpa di episode berikutnya. Aku Dita Isna pamit undur diri. Wassalamualaikum.